bersama ya tentang bagaimana sejarah filsafat itu sendiri ya. Bagaimana filsafat itu lahir, bertumbuh dan berkembang hingga saat ini secara garis besar tentunya ya. Judul atau topik dari diskusi kita malam hari ini oleh pemateri diberi judul Pengantar Sejarah Filsafat ya. Sederhananya, kita tidak menggali atau membahas seluruh perjalanan sejarah filsafat secara mendetail ya. Tetapi kita akan dibantu atau pemateri akan memberikan pengantar atau gambaran umum atau semacam mapping secara garis besar tentang aliran-aliran penting filsafat dalam sejarah ya. Dan gagasan-gagasan utama yang dianut oleh pemikir-pemikir yang mempengaruhi seluruh peradaban, ilmu pengetahuan dan rupa-rupa hal dalam sejarah ya. Mengapa perlu mengetahui sejarah ya, filsafat ya. Paling kurang dalam refleksi saya sebagai moderator tentang kemendesakan atau urgensi dari topik ini. Pertama, pemikiran filsafat itu tidak lahir dari kekosongan. Dalam arti dia tidak lahir tiba-tiba dari langit seperti itu seperti mujizat. Ia lahir dan berkembang berdasarkan pengalaman manusia dan berdasarkan dinamika-dinamika terbaru dalam sejarah pengalaman manusia. Ya. Dinamika-dinamika sejarah ini pada kesudahannya itu merangsang, mendorong, mau tidak mau mendorong orang untuk berpikir serius, ya, berpikir secara mendalam, secara kritis tentang hidupnya. Tidak sekedar untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk menemukan makna supaya kualitas keberadaan hidup itu semakin bermutu dari waktu ke waktu. Ya. Dari sini terlihat secara sepintas tentang betapa menarik dan inspiratifnya diskusi kita malam hari ini. Harap kita semua yang hadir pada malam hari ini menikmati presentasi dan diskusi yang akan dibawakan oleh pemateri ini nanti. Ya. Oleh karena itu, pertama-tama saya ingin menyapa dengan hormat pemateri narasumber kita pada malam hari ini, senior saya dalam program studi filsafat STF Seminari Pineleng, Pastor Antonius Bayu Nurjartanto, SS MAI. Selamat malam Pastor Bayu. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi pemateri untuk topik yang sangat penting dan menarik ini. Ya. Untuk para peserta webinar ketahui, Pastor Antonius Bayu Nurjartanto, ia lahir di Tomohon, di Sulut, Sulawesi Utara, tanggal 1 Januari 1970. Pendidikan dasar dan menengah dijalaninya di Tomohon, dan dia studi S1 Filsafat di STF SP Seminari Pineleng, tamat tahun 1997. Ya. Dia ditabiskan jadi imam setelah itu, lalu dia melanjutkan studinya S2 Filsafat di Institut Katolik de Paris, Prancis, tamat tahun 2011 dengan tesis tentang eksistensialisme Gabriel Marcel. Ya. Saat ini, di samping sebagai pembina di komunitas diosesan Manado, dia juga seorang dosen filsafat, pengajar tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dengan mengasuh beberapa mata kuliah, terutama sejarah filsafat dan filsafat ilmu, termasuk juga epistemologi di beberapa kesempatan. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang lagi, saya ingin langsung memberikan kesempatan kepada Pastor Bayu untuk mengantar kita dalam materinya. Kepada Pastor Bayu kami berikan kesempatan. Baik, selamat malam semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Dan ya, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, maka pada webinar malam ini akan menelaah apa yang disebut dalam judul, yaitu pengantar sejarah filsafat. Memang juga sudah disebut bahwa kita tidak membahas secara detail semua hal yang berkaitan dengan sejarah filsafat itu. Untuk itu maka kita coba mengikutinya lewat
materi yang ada ini. Baik. Jadi judul pengantar sejarah filsafat, dan untuk memulainya maka di sini saya mencoba menempatkan apa yang menjadi titik berangkatnya, itu bahwa ya, bertolak dari ya, ungkapan bagaimana itu pemikiran filsafat sendiri dilihat pertama-tama bertolak dari konteks kehidupan masyarakatnya, dan kemudian ya, dengan melihat jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi sesuai dengan konteks masyarakatnya. Sehingga ini perjalanan pemikiran filsafat ini kemudian ya, dikenal dengan sebutan lain itu sebagai alam pikiran. Sehingga ya, di sini itu perkembangan filsafat itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari perjalanan hidup tiap individu yang memahami kehidupannya. Dan di sini pembicaraan tentang hal ini akan ditelaah dalam konteks ya, alam pikiran Barat. Dalam arti itu pemikiran yang didasarkan pada rasio itu sendiri. Sesungguhnya ada banyak ulasan tentang perkembangan alam pikiran yang sedemikian. Namun hal yang terpenting adalah bagaimana kita mau membacanya dalam konteks kita hari ini. Jika kita lihat dari pemahaman kontemporer mengenai hal ini, maka cara berpikir ini senantiasa berkaitan dengan sebuah kerangka berpikir yang disebut kritis, sistematis, metodis, dan koheren. Sebuah cara berpikir yang menekankan peranan rasio dalam menelaah objeknya. Nah, ini yang menjadi bagian dari apa yang disebut tadi itu alam pikiran Barat itu. Dan lebih lanjut, cara berpikir sedemikian seringkali juga dalam masyarakat umum dibedakan dengan cara berpikir lain, misalnya cara berpikir timur, cara berpikir dalam konteks budaya tertentu. Ya, di sini di lain pihak kita juga bisa ya, mengetahui bahwa cara berpikir Barat itu bukanlah satu-satunya cara berpikir yang ada. Itu karena dalam perjalanan sejarahnya itulah yang membuat menjadi seperti itu. Dan beberapa hal yang mau dilihat guna menelaah alam pemikiran Barat ini, maka kita perlu untuk mencari asal-usulnya tentu. Cara berpikir berdasarkan rasio atau akal budi itu. Dari mana datangnya? Dan pencarian yang sedemikian merujuk pada penemuan rasio sebagai dasar penjelasan atas realitas. Sehingga itu asal-usul pemikiran Barat itu adalah bertolak dari rasio yang mau menjelaskan itu realitas itu sendiri. Yang bertolak dari ya, kekaguman. Misalnya. Dengan di sini kita perlu mempertanyakan dalam konteks alam pemikiran Barat ini, mengapa rasio yang sedemikian bisa menjadi dasar dan membentuk sebuah cara berpikir, bahkan menjadi cara berpikir yang sangat luas, yang berlangsung selama periode yang panjang sampai sekarang ini, dari abad sebelum Masehi sampai dengan abad kontemporer ini, abad 21 ini. Bahkan pasti akan berlanjut terus sampai akhir dunia misalnya.
Dan setelah ini kita akan lebih memusatkan pada tiga masa, yaitu bertolak dari masa Yunani kuno, kemudian di abad pertengahan yang menghadirkan ciri khas tertentu dalam menunjuk atau melihat peranan ratio itu, dan juga di masa modern sampai dengan masa kontemporer. Tentu saja ini penempatannya yang sedemikian dalam konteks ruang dan waktu ini ya bisa disebut lebih bersifat artifisial sebagai bagian dari pembelajaran itu sendiri, pembelajaran atas perkembangan alam pikiran ini. Dan di sini kita lebih menelaah tokoh dan apa yang menjadi problem dan jawaban mereka atas problem itu sesuai dengan konteks kehidupannya. Ya, di sini kita lebih melihat secara garis besarnya saja. Bertolak dari apa yang sudah kita lihat dalam pengantar dan apa yang mau menjadi pembahasannya itu, di sini saya menempatkan pembahasan dengan gagasan itu perkembangan telah atas realitas. Jadi bagaimana ini realitas kehidupan manusia ini mau dipahami dan ditelaah. Jadi pertama-tama katakan bahwa telah ini bertolak dari sebuah kekaguman itu oleh banyak para pemikir, para filsuf itu dikatakan berangkat dari kekaguman atas realitas, terlebih atas kosmos, atas keteraturan yang membawa itu semua pada sebuah refleksi atas keberadaannya, arti keberadaan realitas itu. Terlebih, bukan hanya terpaku pada hal kagum itu sendiri, tapi menyasar lebih dalam, yakni pada cara menjelaskannya. Di sini ini ada problem pada ini. Kita mau menuju bagaimana ini cara menjelaskan sesuatu kekaguman dioperasionalkan dalam cara menjelaskannya. Maka tampaklah banyak upaya untuk mewujudkannya melalui rentang waktu yang ada. Dari permulaan kekaguman yang filosofik yang muncul itu sampai dengan masa sekarang ini. Yang pertama, kita melihat masa klasik, masa antik. Di sini, masa ini menunjuk pada alam pikiran Yunani kuno. Karena alam pikiran Barat itu dalam penelusuran asal-usulnya mau tidak mau akan sampai pada ini periode Yunani antik ini. Yang secara kasar ya dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Di mana pada masa ini, katakan, cara menemukan jawaban atas persoalan atau cara menjawab persoalan hidup manusia umumnya diberikan lewat narasi mitologia, sebagai sebuah kisah yang menjelaskan keadaan dunia maupun manusia. Itu mitologi itu menjadi kisah yang mau menjelaskan itu keadaan dunia maupun manusia. Jadi lewat cara-cara yang sedemikian maka diberikan bentuk-bentuk personifikasi dari narasi-narasi itu. Dan ini semua terutama dibuat oleh para orakel atau para peramal di kuil-kuil Yunani. Nah, itu bisa kita baca dalam banyak buku tentang mitologi. Dan kita juga mungkin banyak mengenal kisah-kisah mitologi Yunani, misalnya tentang Dewa Zeus, tentang Neptunus atau banyak dewa-dewa Yunani itu yang kesemuanya mau menggambarkan ini keadaan dunia dan manusia. Namun pada akhirnya tibalah saat di mana mitologi tidak lagi memuaskan. Maka kemudian ya di abad ke-6 sebelum Masehi itu hadirlah itu gagasan-gagasan dari para ilmuwan semasa tersebut yang muncul dari sekolah-sekolah Yunani di masa tersebut tentu. Yang dikenal ada dua sekolah besar,
yaitu ada sekolah Milesos di kota Miletos, sekarang di Turki. Kemudian sekolah Elea di Sisilia, Italia. Dan dari para pemikir atau para ilmuwan di sekolah-sekolah ini, mereka kemudian mulai menghadirkan itu konsep-konsep baru untuk menjelaskan manusia dan dunia. Dan tokoh yang dipandang sebagai orang pertamanya itulah yang dikenal dengan nama Thales. Thales dari Milesos. Itulah karena dia adalah pemimpin sekolah di Milesos itu. Dan dia hidup di tahun 625 sampai 548, ya kurang lebih seperti itu. Dan Thales sebagai seorang yang dipandang sebagai yang pertama menghadirkan cara berpikir baru ini, dia menggagas sebuah prinsip yang disebut sebagai prinsip asali yang disebut sebagai arche dalam bahasa Yunani. Artinya prinsip asali. Dan ini merupakan prinsip material yang dipandang sebagai pembentuk alam semesta. Dan bagi Thales sendiri, yang menjadi arche itulah air. Karena dia melihat bahwa air itu menjadi sumber kehidupan dan dia memandang bahwa kehidupan itu datang dari air seperti itu. Sehingga dia dari pengamatannya dia melihat bahwa yang menjadi prinsip asali itu adalah air. Dan kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya seperti Anaximandros dan Anaximenes. Nah, perlu diingat di sini bahwa prinsip asali ini bukan merujuk pada itu konsep penciptaan, bukan prinsip yang mencipta, tapi sebagai prinsip material yang membentuk alam semesta itu. Jadi lebih menunjuk pada itu. Mengapa terjadi ini? Itu karena ini. Bukan bagaimana ini terbentuk, tercipta dalam konsep pemikiran sekarang. Karena di dalam pemikiran Yunani, itu penciptaan itu memang jauh dari konsep mereka. Dan para filsuf yang muncul dari dua sekolah itu, sekolah Miletos, sekolah Elea itu, dikenal dengan nama yang dikategorikan sebagai para filsuf alam. Dan di sini saya memberikan satu bagan tentang itu para filsuf alam seturut dengan kehadiran dua sekolah itu. Sekolah Ionia atau Milesos di satu sisi, dan di sisi yang lain itu sekolah Elea. Dan yang boleh dikatakan secara garis besar, masing-masing sekolah memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, sekolah Milesos itu mereka terfokus pada konsep tentang banyak, plural, dan sekolah Elea itu tentang yang besar, yang tunggal. Dan pembedaan ini semakin nampak dalam teristimewa dalam itu perbedaan gagasan yang ditunjukkan oleh Herakleitos dan Parmenides. Herakleitos yang hidup di tahun 540 sampai 80 Masehi, dan yang kemudiannya itu Parmenides. Ini susunan tokoh-tokoh filsuf alam ini saya coba susun secara kronologis sehingga tampilannya itu tidak nampak tidak simetris satu dengan yang lain, tapi sekurang-kurangnya untuk menempatkannya dalam perbandingan tahun-tahunnya sehingga kita bisa melihat dia sekitar tahun berapa dia muncul. Nah, kalau kita melihat dari kecenderungan fokus dari sekolah yang ada, misalnya dari yang banyak itu, dari sekolah Milesos, dia melahirkan itu, pada akhirnya ini pluralis, gagasan-gagasan pluralis, seperti ditunjukkan oleh Empedokles dan Anaxagoras. Kemudian sekolah yang Esa itu dari Elea itu akhirnya menunjukkan pada itu atomis, tentang yang atom itu yang tidak dapat dibagi lagi.
Dan di sana memang ada, di sini hanya diberikan beberapa, tapi sesungguhnya ada lebih banyak lagi para filsuf alam, yang itu kita bisa baca dalam buku-buku sejarah filsafat. Dan sekurang-kurangnya di sana kita bisa melihat beberapa tema yang mereka angkat. Jadi bagaimana itu upaya untuk tadi menunjukkan arti atau prinsip konstitutif dari dunia ini. Dan itu dari filsuf alam terakhir itu juga memunculkan itu ungkapan-ungkapan yang dari Archelaus dengan budi yang universal yang mencakup banyak hal, dan Diogenes dari Apolonia yang menunjukkan itu monisme yang tunggal itu. Dan itu gagasan-gagasan filsuf alam terakhir ini menjadi gagasan yang boleh dikatakan bercampur satu dengan yang lain, karena sesudah Herakleitos dan Parmenides ini, sesudah ini Herakleitos ini dan Parmenides di situ, itulah muncul itu kekaburan atau maksudnya kabut pemikiran, karena terjadi pertentangan antara mana yang menjadi prinsip, antara yang banyak atau yang tunggal, antara yang menjadi atau yang diam. Itu kemudian membuatnya terjadi berbagai macam hal yang tidak pasti. Namun dalam kalau baca-baca di literatur, ya di sana ditunjukkan bahwa pemikiran Parmenides yang boleh dikatakan lebih banyak diterima daripada pemikiran Herakleitos sehubungan dengan ini prinsip asale itu sendiri. Itu secara garis besar bagaimana ini sekolah-sekolah yang ada yang menunjukkan itu bagaimana mengedepankan arti itu. Dan di antara sekolah ini ada satu sekolah yang di bagian yang saya kategorikan di alur pemikiran tentang yang plural itu Pitagoras, sekolah Pitagorian. Nah, ini kelompok Pitagorian ini kemudian menjadi kelompok yang besar yang boleh dikatakan menjadi sebuah cara hidup yang banyak berlaku di masa itu. Itu para pengikut Pitagoras yang memakai itu Traktatis. Nah, ini semua ada dalam buku sejarah filsafat Yunani dari Kees Mertens, itu ada di situ. Kemudian setelah itu masa prasokratik itu, filsuf alam, kita melihat ini ya, kehadiran pemikir besar Yunani yang menjadi bukan saja puncak dari pemikiran Yunani, yaitu tiga tokoh ini, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, kehadiran mereka ini tentu bukan menjadi sebuah kehadiran yang begitu saja, tapi menjadi sebuah kehadiran yang dipengaruhi oleh masa-masa sebelumnya. Maksudnya sebuah kehadiran dua sekolah Yunani, Milesios dan Elea, menghadirkan ketidakpastian pendasaran pemikiran bertolak dari polemik antara konsep plural dari Herakleitos dan tunggal dari Parmenides. Namun yang banyak dipakai, yang berlaku umum adalah prinsip Parmenides. Dan dalam kekaburan masa ini, maka dan juga sejalan dengan kemajuan Yunani, terlebih dengan polis Yunaninya itu, dan perdamaian yang menjadi sesuatu yang menetap, menjadi kehidupan politik yang stabil, kemudian muncullah kaum sofis yang hidup dalam iklim kekaburan ini. Para sofis itulah kaum yang para pengajar, para guru juga, yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan polis Yunani untuk para politikusnya, kalau boleh dibilang, para senatornya. Dan inilah menjadi latar belakang munculnya tiga filsuf besar, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, tentang para sofis, kita bisa melihat dalam tabel berikut, yang ini kaum sofis
bisa dilihat, dimengerti, itu kadangkala ya, lebih banyak dikenal dalam tulisan-tulisan Plato sendiri, dalam dialog-dialog dari Plato. Di sana bisa dikenal itu kehadiran para sofis. Namun dalam sejarahnya ada dikenal beberapa sofis, entah itu adalah tokoh historik atau tokoh rekayasa juga. Itu juga banyak polemik di antaranya. Namun di para sofis itu yang paling terkenal itu adalah Protagoras dan Gorgias. Itu Protagoras itu dia mengajarkan tentang manusia adalah ukuran segala sesuatu, sehingga dia sebagai sofis dia mengajarkan prinsip bahwa yang terbaik, yang terpenting atau menjadi pokok adalah manusia, sehingga untuk menentukan yang terbaik, yang paling utama itulah manusia itu sendiri. Jadi manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, dari segala hal yang ada, dari segala kenyataan yang ada, dari segala hal yang tidak ada, dan dari segala kenyataan yang tidak ada. Itu diukur dari manusia itu. Kemudian ada itu Gorgias dari Leontinoi, itu dia menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun. Seandainya ada sesuatu, niscaya tidak dapat dikenal. Seandainya dapat dikenal, maka pengetahuan itu tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Itu berbeda dengan gagasan-gagasan sebelumnya tentang misalnya dari Parmenides tadi, bahwa yang ada itu ada. Seperti itu. Kemudian ada Odysseus dari Chemos, dan Hippias dari Elis. Semua beberapa contoh sofis yang bisa dikenal dalam tulisan-tulisan dari Plato. Nah, berhadapan dengan para sofis ini, kemudian muncullah ini Sokrates di hadapan para sofis. Sokrates sebagai guru, dia memang hadir sebagai seorang yang berbeda dengan para sofis. Dia tidak menghadirkan satu ajaran sistematik, terlebih ia mengajak para pendengarnya untuk mencari pengetahuan dari dalam dirinya sendiri lewat itu metode dialog yang menghasilkan definisi atau pemahaman dari orang yang bertanya misalnya. Orang bertanya sesuatu kepada Sokrates, Sokrates mengarahkannya agar supaya dia bisa merumuskan jawabannya sendiri. Dan ini dikenal dengan ungkapan itu gnotiseuton atau bahasa Latinnya Gnoste te issum, artinya kenalilah dirimu sendiri. Dan dalam proses ini ada metode dialog Sokratik itu ada dikenal dengan dua momen dialognya, yaitu ironia, dan maiotik. Ironia itu ketidaktahuan yang pura-pura, maiotika atau maiotik itu adalah proses melahirkan pengetahuan itu sendiri. Itu dialog itu menjadi sebuah dialog yang mau melahirkan pengetahuan. Sehingga di sini Sokrates, tindakan Sokrates ini mengkritik para sofis yang dikatakan menjadi penjual ilmu pengetahuan. Jadi, kalau sudah membeli pengetahuan dari para sofis, maka orang yang membeli itu bisa mendapatkan cara untuk mengalahkan lawan. Sehingga di sini lebih pada itu retorika itu sendiri. Jadi cara berargumentasi. Makanya itu Sokrates itu menekankan itu dialog, itu metode dialog. Kemudian ada Plato. Plato hadir sebagai tokoh yang membela Sokrates karena Plato sangat menghormati Sokrates dan dia begitu boleh dikatakan kecewa dengan itu Sokrates yang dihukum mati itu. Karena dia tahu bahwa Sokrates itu mengajarkan yang benar. Namun perlu diingat juga bahwa itu Sokrates itu hanya dikenal lewat tulisan-tulisan Plato sehingga ada yang meragukan historisitas dari tokoh Sokrates ini. Karena Sokrates tidak mempunyai tulisan apapun dari dirinya. Dan selain Plato ini memberikan jawaban atas polemik yang berkaitan dengan itu, selain dalam
atau membela Sokrates, dia juga memberikan jawaban atas polemik yang berkaitan dengan itu prinsip tunggal dan jamak yang berlangsung sejak itu Herakleitos dan Parmenides. Lewat solusinya itu gagasan ide asali, dunia ide-ide dan dunia benda-benda. Dan dengan gagasan yang sedemikian dia menemukan titik atau mengeluarkan itu jawaban yang bisa memperdamaikan itu tunggal dan jamak yang sebelumnya seolah-olah tidak bisa dipertemukan. Nah, lewat ini konsep ide asal ini, maka itu tunggal dan jamak itu bisa dimengerti mengapa ada yang pluralitas dan mengapa ada yang esa. Dan dia dalam tulisannya dia dalam bentuk dialog. Dan dia juga dikenal dengan sekolahnya di Athena yang bernama Akademi, yang berlangsung dari tahun 387 sampai 86 sebelum Masehi. Dan nama akademi ini diambil dari nama pahlawan Athena, Akademos. Karena itu sekolah ini didirikan dekat dengan itu kuburan dari sang Akademos itu. Dan sekarang ya akademi itu menjadi itu istilah yang dipakai untuk menunjukkan ya dunia pendidikan. Sehingga dari asal usul katanya sebenarnya kata akademi itu tidak ada maknanya dengan itu mendidik gitu. Pedagogi itu tidak ada. Dari Plato menulis banyak hal. Misalnya dari Thucydidescus dia menunjukkan itu tulisan-tulisan Plato dalam 3 periode. Periode pertama meliputi itu dialog-dialog yang dikenal, yang mungkin ada yang sudah baca itu Apologia, Kriton, Euthyphon, Laches, Charmides, Lysis, Hippias Minor, Hippias Mayor, Hippias Minor, Menon, Gorgias, Protagoras, dan sebagainya. Kemudian periode kedua, tulisan buku Politeia, Paidos, Parmenides, Theaetetos, dan periode tiga itu. Judul-judul buku seperti itu. Nah, itu karya-karya Plato yang bisa dikenal. Dan dari Plato yang paling dikenal itulah bagaimana dia menghadirkan titik temu antara tunggal dan jamak. Itu lewat konsep hierarki ide. Ide asal menjadi sumber pertama dari yang esa, sebagai yang esa. Kemudian dunia ide itu dunia ideal yang bersifat tetap, semua ide bersifat kekal. Kemudian dunia benda itu dunia yang berubah, yang ditandai dengan pluralitas. Sehingga kepelbagaian itu datang dari itu yang esa. Jadi membentuk sebuah hierarki. Dan masih ada banyak gagasan lain dari Plato, namun kita tidak melihatnya dengan detail. Sekurang-kurangnya hal-hal besar dari tokoh-tokoh itu, karena di sini Plato dia mau menjawab itu, terlebih memberikan kepastian dalam memahami sesuatu dan dalam menemukan prinsip, dan juga menemukan jalan keluar. Kemudian tokoh yang ketiga di masa ini itulah Aristoteles. Sebagai seorang pemikir, dia mempunyai alur yang berbeda dari Plato. Dia menekankan pentingnya realitas secara konkret. Jadi dia menunjuk pada itu kekonkretan itu. Dan dia juga mempunyai sekolahnya di Athena yang disebut dengan sekolah peripatetik di Lyceon. Dan dari sekolah Aristoteles ini seringkali juga disebut dengan Lycée. Dan Lycée itu juga menjadi nama untuk menyebut sekolah yang, kalau di Prancis misalnya, Lycée itu menunjuk pada sekolah yang sederajat dengan SMA. Dan pengajaran di sekolah ini menggunakan traktat, sehingga membentuk sebuah sistem pengajaran yang lebih sistematis daripada sebuah dialog. Dan tulisan-tulisan Sokrates itu ada banyak, dan beberapa yang bisa dikenal, misalnya logika, filsafat alam, tentang psikologi. Itu semua tulisan-tulisannya, yang paling banyak diulang-ulang dan dipakai itulah logika dan metafisika. Kemudian tentang
alam itu sendiri, karena banyak itu gagasan-gagasan Aristoteles tentang dunia fisik itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian mengenai ajaran Aristoteles, untuk di sini sebenarnya ada banyak tentang etika, tentang manusia, tentang Tuhan, semua seperti juga Plato. Namun kita hanya melihat apa yang paling banyak dibahas, yang apa menjadi ciri khas dari Aristoteles itulah gagasannya tentang metafisikanya. Dalam bahasa Yunani-nya itu buku metafisika itu berjudul Ta Metafisika. Dalam buku pertama dari metafisika, Aristoteles menamakan metafisika sebagai kebijaksanaan atau Sophia dari buku Alpha itu. Baginya metafisika ini merupakan ilmu pengetahuan tertinggi. Kalau ilmu pengetahuan selalu mencari prinsip dan penyebab-penyebab, maka ilmu pengetahuan tertinggi, kebijaksanaan, mencari prinsip-prinsip yang paling mendasar dari penyebab-penyebab pertama. Kemudian dalam buku keempat metafisika ditemukan dalam definisi sebagai sebuah ilmu, yakni ilmu yang mempelajari ada sejauh ada. Toon heion. Metafisika itu menjadi buku ilmu yang mempelajari ada sejauh ada. Sehingga metafisika menyelidiki kenyataan seluruhnya menurut aspeknya yang paling umum, itu sejauh ada. Kemudian dalam buku keempat, metafisika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tertinggi yang mempunyai objek paling luhur dan paling sempurna, suatu substansi abadi dan tak terubahkan, yakni Allah. Yang dalam bahasa sekarang disebut Allah. Maka ilmu ini dinamakan ilmu pengetahuan pertama, atau filsafat pertama. Yang nama lain yang diberikannya adalah teologi atau teologiki. Sehingga di sini kalau mau didalami lebih lanjut, maka kita akan melihat bahwa ini metafisika Aristoteles memang berbeda dengan itu metafisika, misalnya metafisika dari Thomas Aquinas. Jadi itu tokoh di abad pertengahan, masa klasik. Nah, berikut di abad pertengahan, abadnya pakai saja ukuran waktu abad ke-5 sampai ke-15. Dan di sini menjadi periode yang memiliki ciri khasnya tersendiri, karakternya tersendiri, bertolak dari pemikiran Yunani. Karena sesudah Socrates itu konsep-konsep pemikiran mulai hidup antara gagasan-gagasan dari Plato dan Aristoteles sendiri yang dikembangkan oleh para pengikut mereka, dan sejalan dengan itu kekristenan mulai muncul di abad pertama itu, karena di masa tersebut muncullah itu gerakan Arab atau disebut gerakan Nasarean atau kelompok Nasrani, orang-orang yang menjadi pengikut dari Yesus dari Nazaret itu, yang menghadirkan sebuah cara hidup yang baru. Karena di masa sebelumnya itu cara hidup yang umum berlaku adalah cara hidup Pythagorean. Ya, di masa itu muncul gerakan baru ini yang boleh katakan menjadi saingan dari atau yang ada bersama dengan cara hidup Pythagorean. Dan ini bisa kita data-data sedemikian bisa kita baca misalnya dari tulisan dari sejarawan klasik itu, misalnya Porphyrius, dia misalnya menulis bahwa di masa itu muncul ini kelompok Yesus dari Nazaret yang membentuk sebuah cara hidup yang baru di samping cara hidup Pythagorean, cara hidup Phaedo, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan sejarah sipil juga ini mempunyai pengaruh pada kekristenan ini sendiri. Karena seperti kita tahu bahwa kekristenan menjadi agama kekaisaran. Dari segi politik, di abad di penghujung
abad sebelum Masehi itu pelaku itu pemerintahan Romawi, ya, Kekaisaran Romawi menjadi maksudnya penguasa di masa itu. Dan kemudian lewat itu Kaisar Konstantin dia mengangkat ini kekristenan menjadi agama negara, dan itu mengubah semua cara berpikir lain, cara hidup yang lain, cara hidup yang tidak sesuai dengan kekristenan itu menjadi cara hidup yang tidak diakui. Namun cara hidup kekristenan ini tidak dengan serta-merta tentu menjadi cara hidup kekaisaran, karena sebelumnya kan cara kekristenan menjadi satu yang dianggap mengganggu kehidupan masyarakat Romawi. Sehingga di mana-mana misalnya orang Kristen ditangkap, sehingga muncul konsep misalnya dari gereja, dalam sejarah gereja, itu gereja bawah tanah dan gereja katedral. Gereja sebelum Konstantin itu adalah gereja bawah tanah. Sesudah Konstantin, gereja katedral itu gereja yang menjulang, gereja katakombe adalah gereja yang ada dalam katakombe kumpul di sana. Nah, sehubungan dengan masa ini, maka di sana itu konsep-konsep pemikiran yang ada itu adalah konsep-konsep yang didasarkan pada pewahyuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan manusia dan alam semesta. Sehingga di sini memunculkan pertanyaan, apakah terdapat filsafat cara berpikir berdasarkan rasio pada masa ini? Bagaimana kita mau menemukan rasio pada masa ini? Kayak ini kita bisa melihat dalam beberapa perjalanannya. Dan ini kita secara garis besar kita tempatkan dalam dua model pemikiran. Pemikiran pertama itu pemikiran patristik yang berpusat pada Kristus dengan bentuk pengajaran apologetik. Misalnya di Latin itu dengan tokoh-tokohnya misalnya Ambrosius, Hieronymus, Augustinus. Di Yunani itu dengan tokohnya itu Gregorius dari Nazianze, Basilius, Gregorius dari Nyssa, Dionysius Areopagite, Yohanes Damascenus. Di Alexandria, Afrika Utara tidak lama karena di tahun 600-an dikuasai oleh Islam, sehingga pemikir Kristen banyak yang mengungsi ke Roma, para pemikir dari Afrika Utara. Tokoh-tokoh pemikirnya misalnya Clemens, Origenes. Dan ya, tokoh-tokoh ini mereka dalam tulisan-tulisannya mereka itu berpusat pada apologetik ini, pada Kristus. Dan bagaimana mau mengerti itu Kristus sebagai Allah dan manusia. Lewat metode-metodenya. Dan seperti misalnya yang paling banyak berpengaruh dalam filsafat itu gagasan dari Agustinus misalnya. Dia menghadirkan itu metode-metode berpikir yang didasarkan pada ajaran misalnya dengan itu ungkapan fides quaerens intellectu. Dan iman itu terarah pada pencapaian pengetahuan. Nah, pengetahuan menurut Agustinus itu sama dengan Tuhan. Karena itu dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil, jalan-jalan kebenaran dan hidup itu bisa. Nah, itu berarti itu perlu mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Kemudian sesudah periode patristik muncullah ini sekolah-sekolah abad pertengahan yang disebut dengan skolastik itu. Para pemikir di masa skolastik itu, misalnya Petrus Lombardus dengan tulisannya itu buku Sentensis, kemudian ada Petrus Abelardus dengan konsep-konsepnya tentang Tuhan, kemudian Albertus Agung yang menjadi komentator Aristoteles, kemudian Bonaventura dengan bukunya itu Breviloquium dan Itinerarium, kemudian Thomas Aquinas dengan bukunya itu Summa Contra Gentiles dan Summa Theologiae. Dan di sini itu periode ini secara filosofis ya, bisa disebut sebagai periode buku-buku lewat hasil karya dari para pemikirnya, seperti yang sudah disebut itu. Misalnya di Sentensis itu semua, Breviloquium, Itinerarium, kemudian Summa dari Thomas Aquinas itu memuat
itu di dalamnya itu menggambarkan apa yang disebut dengan itu skema sistematis hubungan antara Allah, dunia ciptaan manusia, dan bagaimana kembali kepada Allah. Itu menunjuk pada skema-skema pemahaman, maksudnya skema logis mengapa Allah dan manusia ada hubungan. Inilah menjadi skema pemahaman dan penjelasan yang menghadirkan sebuah filsafat di dalamnya. Ini filsafat buku-buku, penulisan buku, dan bagaimana mengerti isi buku. Karena setiap buku itu mempunyai metode-metodenya. Seperti dari misalnya dari Thomas Aquinas sendiri dalam baik Summa Contra Gentium maupun Summa Theologia mempunyai skema-skema yang mau memudahkan untuk memahami apa yang ada di dalam. Yaitu dari masa. Kemudian di masa modern yang diawali dengan ini masa Renaissance yang mau mengedepankan itu peranan sentral dari manusia itu sendiri. Jadi kembali kepada manusia dan menunjuk pada itu peranan ilmu pengetahuan ilmiah atau sains dalam menelaah realitas. Nah, di sini adalah masa yang sesudah Thomas Aquinas. Di sesudah Thomas Aquinas muncullah itu boleh dibilang kecenderungan ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memahami realitas. Jadi kembali kepada ini kemampuan akal budi untuk memahami terlebih dahulu daripada menempatkan wahyu sebagai dasar untuk menjelaskan segala sesuatu. Sehingga ini menjadi masa yang ditandai dengan pro kontra dari gereja sendiri tentang ilmu pengetahuan itu sendiri, tentang apa yang benar, yang dapat dipahami, yang mau menjelaskan realitas itu sendiri. Dan masa modern ini dengan setelah melewati masa Renaissance itu, yaitu bagaimana itu ilmu pengetahuan itu mulai mendapatkan tempatnya, pengetahuan yang berdasarkan kemampuan berpikir manusia itu dalam dunia filsafat. Dalam dunia filsafat dikatakan itu bertolak dari Descartes sendiri. Descartes dikatakan menjadi tokoh pemikir filsafat modern dengan itu cogito ergo sum-nya. Saya berpikir maka saya ada. Sehingga ketika saya tidak berpikir maka saya hilang. Itu dari asumsi dari Descartes. Sehingga manusia itu sebagai pribadi dia tidak pernah berhenti berpikir. Dan dengan berpikir ini maka dia bisa sampai pada suatu kepastian. Dan di sini ini Descartes dia mau mengajak manusia mempunyai kepastian akan keberadaannya, itu menyadari dirinya yang berpikir. Sehingga di situ dia memang kembali mengangkat ini manusia ini. Dan ini cogito ergo sum ini bisa dilihat atau termuat dalam ini buku meditasi metafisiknya, kalau tidak salah ingat dia pada meditasi yang ketiga, hari ketiga itu, yang menunjukkan itu apa itu mimpi filosofiknya yang sampai dia menghadirkan cogito ergo sum. Dan di sini juga Descartes menunjukkan sebuah metode yang baru, yaitu metode kesangsian. Kesangsian untuk mendapatkan kepastian. Itu bagaimana dari Descartes sendiri. Dan periode ini sungguh-sungguh menjadi saat di mana itu pencerahan rasio memainkan peranan sentral dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Ini akal budi itu mulai dari masa modern sungguh-sungguh mendapatkan tempatnya. Dan sesudah Descartes itu kita bisa menemukan banyak pemikir-pemikir yang mengungkapkan gagasan-gagasan baru. Politik yang bisa kita baca dalam buku Leviathan, Baruch Spinoza yang dikenal lewat itu Deus Sive Natura, John Locke dengan itu konsep politik, Leibniz itu monad yang mau menjelaskan itu alam semesta,
Epictetus dengan itu empirisme sebagai seorang empirisme klasik seperti John Locke juga dengan empirismenya, Lejeune, Rousseau dengan itu kontrak sosial yang juga menjadi tokoh yang berbicara tentang politik. Kemudian ada Immanuel Kant dengan mengedepankan itu kritik akal budi murni, kritik akal budi praktis, dan kritik keputusan. Ini tokoh-tokoh yang dikatakan mengangkat ini peranan akal budi secara baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga itu pendasaran penjelasan itu memang tidak pertama-tama bertolak dari penggunaan atau bertolak dari kitab suci, tapi dari rasio itu sendiri, kemampuan rasio untuk menelah dan menjelaskan, dan juga bahkan menghadirkan itu sistematika dalam mengungkapkan ini ya, keberadaan alam semesta, misalnya itu dari Leibniz itu. Kemudian di masa berikutnya itu ya masa terakhir sampai abad ke-19. Di masa ini dikatakan muncullah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keberadaan manusia dalam sejarahnya. Bagaimana mau memahami adanya manusia dalam sejarahnya. Sadar bagaimana itu manusia membentuk sejarah hidupnya. Dan juga bagaimana keberadaan manusia dipahami berhadapan dengan individu-individu lainnya. Dan di pihak lain, sebagai kelanjutan dari masa sebelumnya itu, ini adalah masa di mana sains menjadi ide yang dikembangkan. Upaya sedemikian menghadirkan problem yang berkaitan dengan rasio itu sendiri. Itu adalah rasio saintifik dan rasio filsafati. Itu dunia yang memunculkan itu saintisme itu. Yang pertama-tama itu ditekankan kepada sains itu, hingga mulai filsafat mulai dibedakan dengan sains itu. Yaitu memunculkan berbagai macam gerakan saintis yang bertolak atau berlatar belakang pada perkembangan matematika itu sendiri, yang membawa pada itu paradigma mekanistis sistemik itu, yang mana kemudian mengubah cara berpikir dan melihat dunia ini. Dan ya, beberapa pemikir yang menggagas hal-hal masalah individu dan sejarah itu, misalnya Hegel dengan fenomenologi rohnya, yaitu dialektik itu, sintesis, antitesis, sintesis, yang mau menggambarkan itu perjalanan roh absolut. Kemudian dari Schopenhauer misalnya itu menggagas tentang dunia sebagai yang mempunyai kehendak, sebagai kehendak dunia itu, nggak bisa menunjukkan bagaimana individu-individu yang berada di dalamnya. Kemudian Alice Comte misalnya dengan filsafat positif, Kierkegaard dengan dasar eksistensinya, kemudian Karl Marx dengan revolusi kelasnya, Nietzsche dengan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi. Dan kesemuanya ini kemudian memang menghadirkan itu konsep-konsep berpikir yang menunjukkan ini peranan akal rasio manusia dalam melihat dirinya dan sejarahnya. Kemudian beberapa pemikir yang berbicara tentang relasi antar manusia dan dunia sekitar, yang dalam kaitan atau aliran filsafat eksistensialis, misalnya Husserl dengan itu fenomenologinya lewat metode reduksi, Henri Bergson itu pengalaman kesadaran, Heidegger tentang itu refleksi atas ruang dan waktu, tentang tujuan keberadaan manusia, dan Jean-Paul Sartre itu tentang eksistensi dan humanisme. Jadi itu mengangkat itu tema-tema kebebasan manusia, dan juga menghadirkan itu ya dia disebut sebagai pemikir yang ya, karena dia mengedepankan itu eksistensi manusia yang terutama sehingga tidak ada pengaruh dari yang lain, bahkan dari Tuhan sendiri.
Kemudian Hannah Arendt yang menggagas tentang itu kondisi manusia modern, di mana itu hidup manusia modern itu. Kemudian Merleau-Ponty, fenomenologi persepsi, itu semua beberapa hal yang menggambarkan ini keadaan manusia itu sendiri. Bagaimana mereka berada dalam interaksi satu dengan yang lain, dan bagaimana manusia bersikap memahami, menangkap keberadaan itu maksudnya peristiwa-peristiwa dalam lingkungannya. Dan itu bertolak dari persepsi atau dari akal budi manusia itu sendiri yang menunjuk pada aspek kesadarannya. Sehingga ini kelompok pemikir ini dikenal sebagai tokoh fenomenologi yang memusatkan perhatian akan dunia sekitar. Dan sesudah masa ini dikenal juga itu gagasan-gagasan yang berkembang dari aliran-aliran pemikiran yang ada, misalnya itu eksistensialis, kemudian ada itu gagasan utilitarianisme, kemudian dan juga gagasan lain seperti pragmatisme itu semua. Yaitu merupakan menjadi semuanya itu menjadi upaya untuk memahami itu aktivitas manusia itu sendiri yang menekankan pada aspek pengalaman. Dan dalam tadi konteks pragmatis itu misalnya banyak oleh para filsuf Amerika, misalnya itu Peirce, William James, dan Dewey, semuanya itu menjadi tokoh-tokoh yang bertolak dari manusia itu sendiri dengan aktivitasnya. Nah, setelah melihat itu bagaimana itu perkembangan pemikiran yang tokoh-tokoh pemikiran yang melihat problem kehidupan manusia di zamannya itu, maka kita bisa melihat beberapa hal di sini. Bertolak dari perkembangan metode dan cara melihat realitas ini, maka kita dapat menempatkan peranan rasio di dalamnya. Itu semua yang diungkapkan, teori-teori, gagasan-gagasan, dan konsep-konsep itu, pertama-tama bertolak dari rasio itu sendiri. Bahkan di masa abad pertengahan pun, peranan rasio itu juga menjadi satu yang tetap diperhitungkan. Bahkan oleh Thomas Aquinas dikatakan sebagai pelayan teologi. Mencorak logis, sistematis, koheren, dan metodis menjadi kerangka penjelasan seturut dengan kemampuan dan potensi berpikir yang terus berkembang. Sehingga ini hal logis, sistematis, koheren, dan metodis itu menjadi sesuatu yang coba dipakai sebagai latar belakang dari segala konsep itu. Sehingga orang bisa mengerti sesuatu. Bahkan dalam teologi pun, supaya mengerti sesuatu, perlu ini corak logis, sistematis, koheren, dan metodis. Dan akhirnya sebagai penutup, berbicara tentang filsafat merupakan bagian dari sebuah cara hidup. Maka kita telah melihat secara bagaimanakah hal ini terbentuk lewat alam pikiran yang dihidupi. Sehingga perkembangan filsafat adalah perkembangan yang bertolak dari sebuah cara hidup. Itu dari sebuah cara yang berkaitan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Di masa sekarang ini bisa dikatakan telah hadir di dalam alam pemikiran global. Jadi apa yang menjadi cara hidup itu telah membentuk sebuah, di masa kontemporer ini, menjadi cara berpikir global. Karena tidak lagi terbatas pada satu aspek tertentu. Baik cara berpikir barat, cara berpikir timur itu merupakan bagian dari keseharian baik manusia di barat maupun manusia di timur. Hal ini berarti bahwa kita perlu menempatkan kekayaan alam pikiran yang ada untuk semakin mewujudkan kegabungan dan kemampuan untuk menjelaskan dunia kita ini, tentu secara kritis, logis, sistematis, koheren, dan metodis. Jadi itu semua beberapa hal yang bisa saya bagikan, semua dengan bagaimana kita mau melihat ini alam pikiran filsafati yang ada, dan bagaimana itu semua bisa menjadi berguna bagi kita di masa sekarang ini. Terima kasih. Pada waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada narasumber.
Pastor Bayu yang sudah mengantar kita untuk memahami secara garis besar sejarah filsafat itu sendiri. Ya. Kita akan masuk dalam bagian yang berikut, yakni dialog atau diskusi, klarifikasi, atau usaha untuk memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh narasumber. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dua hal. Ya. Pertama, menyangkut pengantar ke dalam materi yang sudah disampaikan. Yang kedua, menyangkut teknik. Ya. Jadi pertama, saya ingin mengajak peserta webinar untuk membaca, melihat presentasi dari Pastor Antonius Bayu Nurjanto ini dalam konteks sejarah filsafat Barat. Ya. Jadi kalau filsafat itu, kalau kita mengikuti diskursus webinar diskursus ini sejak dari pertama, filsafat secara etimologis terdiri dari kata philos dan sophos, artinya mencari kebijaksanaan, usaha intelektual untuk memahami penyebab-penyebab terdalam dari realitas, penyebab-penyebab pertama, nilai-nilai paling hakiki dari realitas. Nah, kalau filsafat itu dimengerti seperti itu, sejatinya filsafat itu seumur dengan eksistensi manusia. Karena ketika manusia ada, manusia juga biarpun dalam bentuk yang masih sangat sederhana, sudah mau tidak mau dikondisikan untuk berpikir kritis tentang pengalaman hidupnya, untuk menemukan makna dan nilai. Ya, ya. Itu secara umum. Ya. Diskusi kita malam hari ini, ya, kita ingin bertolak dari bagaimana filsafat itu dipikirkan dalam tradisi kebudayaan Barat. Ya. Dan studi-studi secara filsafat itu umumnya menunjuk dunia Yunani kuno yang sebelumnya sangat dikontrol oleh dunia mitos dan mitologis, itu menjadi konteks kelahiran filsafat Barat. Dari Barat klasik hingga Barat saat ini, masa kini atau zaman kontemporer. Ya. Itu konteks yang ingin saya berikan untuk mengantar kita masuk dalam diskusi nanti. Lalu hal yang kedua, secara teknis, saya ingin menyampaikan kepada para peserta, jadi para penanya yang saya hormati, demi efektivitas, efisiensi, dan juga tetap mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan Anda dan juga mengakomodir harapan dari banyak penanya untuk bertanya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya dalam memanage seluruh pertanyaan, mungkin akan menggabungkan beberapa pertanyaan yang saya anggap sama, berdekatan, atau juga berkaitan satu sama lain. Tujuannya supaya semua kita yang punya harapan supaya pertanyaan kita itu dijawab bisa terakomodir dan bisa didapatkan pada malam hari ini melalui penjelasan dari Pastor Bayu. Oke, baik, kita akan masuk dalam dialog dan tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada penanya yang mau mengajukan pertanyaan untuk pendalaman dan pemahaman lebih lanjut. Terima kasih. Pertama, yang muncul di ruang chatting dari saudari Crescencia Kuwai. Ya. Dia ingin bertanya, Pastor Bayu bisa menyajikan metode-metode apa saja yang terdapat dalam buku tersebut, dan jelaskan bagaimana cara kerja dari metode-metode tersebut. Ya, mungkin buku yang dimaksudkan apakah buku Sejarah Filsafat Barat Modern yang disinggung oleh Pastor Bayu tadi, atau mungkin saudari Crescencia Kuwai bisa memperjelas apa yang dimaksudkan dengan buku itu. Mungkin buku apa yang dimaksud, misalnya, maksud saya. Selamat malam, Pastor. Malam, Crescencia. Pastor mau minta tolong buka di slide yang sebelumnya itu, soalnya lupa nama bukunya, Pastor. Iya, Pastor Bayu bisa menunjukkan slide yang sebelumnya karena di masa mana? Di masa apa? Di yang tadi sebelum masa modern itu, Pastor. Sebelum masa modern. Sebelum masa modern. Oke, baik. Iya. Ya. Ya. Abad pertengahan ya. Ya. Mungkin baik, kalau Iya. Bisa Pastor Bayu bisa langsung jawab mengingat baru satu pertanyaan. Baik.
Baik, terhadap pertanyaan ini, jadi tentang buku-buku dalam periode abad pertengahan, yang disebut saya sebagai periode buku-buku, memang itu ada banyak buku yang ditulis, namun di sini hanya disebut beberapa. Itu misalnya metode yang ditunjukkan di sana, berbicara tentang metode, itulah metode bagaimana dari masing-masing penulis mau menjelaskan tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Misalnya dalam buku dari Petrus Lombardos itu dia menunjukkan skema dari Allah, dunia ciptaan, manusia, kemudian tentang gereja dan tugas fungsi gereja seperti itu. Jadi dari buku yang lain itu membentuk sebuah hierarki kalau boleh disebut. Metode penjelasan yang memakai model hierarki dari atas ke bawah. Ya, nanti kemudian pada ini akan kembali ke atas, kembali pada Tuhan sendiri. Dan kalau misalnya dari Bonaventura dalam Itinerarium, itu dia menjelaskan bagaimana itu manusia bisa sampai pada perjumpaan dengan Tuhan lewat itu tiga momen itu hal yang melihat jejak-jejak Tuhan, kemudian merenungkan Tuhan, dan sampai pada itu misalnya saat berjumpa dengan Tuhan. Seperti itu. Dalam Summa Contra Gentiles itu juga hampir sama dengan Summa Teologi. Secara metode mereka hampir sama. Menunjuk bagaimana itu dari penjelasan tentang bermula dari Tuhan, baru kemudian tentang manusia, dunia ciptaan, dan kemudian tentang itu pelayanan gereja. Jadi mungkin seperti itu. Tentang itu metode yang ada dalam buku-buku. Iya, terima kasih Pastor. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Crescentia. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Since Desi Rumetor dari Tanah Papua. Apakah ada perbedaan yang spesifik antara filsafat Barat dan Timur? Ya, Pastor Bayu bisa langsung jawab. Baik, memang jadi di sini mau mempertanyakan itu perbedaan antara filsafat Barat dan Timur. Kalau secara umum memang menjadi itu pendapat umum bahwa kalau filsafat Barat adalah filsafat yang mengandalkan rasio, sedangkan di Timur itu berbeda, tidak seperti itu. Dan dalam dunia ilmu pengetahuan seringkali oleh para orang yang berpikir dari kacamata pemikiran Barat melihat bahwa cara berpikir Timur itu bukanlah sebuah cara berpikir disebut sebagai cara berpikir ilmiah seperti itu misalnya. Sehingga di sini itu bedanya itu adalah sebenarnya itu beda sudut pandang saja. Misalnya Barat menunjuk pada penggunaan akal budi, sedangkan di Timur itu mereka melihat secara lain, tidak semata-mata pada akal budi itu sendiri, tapi kadang-kala yang merujuk pada misalnya itu hal-hal yang tidak dapat dinalar oleh akal budi itu sendiri. Jadi itu yang pertama-tama yang membedakan. Sehingga di Barat itu mau menegaskan hal yang bertolak dari penalaran akal budi, banyak hal yang bersifat supranatural atau tidak bisa dijelaskan secara sistematis, logis, koheren, metodis seperti itu. Jadi secara umum seperti itu saja. Tapi di masa sekarang ini, misalnya lewat banyak para pemikir seperti pemikir lingkungan hidup, yang berdasarkan lingkungan hidup, mereka memadukan dua cara berpikir ini untuk membentuk paradigma yang baru dalam melihat dunia ini, seperti dalam webinar tentang lingkungan hidup lalu sudah diungkapkan itu cara berpikir baru, paradigma baru untuk melihat dunia. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Pastor Bayu dan harap Ibu Since bisa menangkap apa yang dimaksudkan. Jadi ada relasi pemisahan yang serius antara subjek dan objek itu ditentukan oleh kedudukan rasionalitas. Bagaimana Timur dan Barat memandang posisi rasionalitas itu sendiri. Ya, terima kasih.
Masih ada yang mengajukan pertanyaan, diberikan kesempatan. Terima kasih banyak. Oke. Para peserta, baik dari saudari Petronila Helenita Elsantia. Ya. Jadi ada dua hal yang ditanyakan oleh Helenita. Bagaimana filsafat menjawab pertanyaan umat masa modern? Pertanyaan umat masa modern ini yang seringkali meragukan adanya Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana filsafat menyikapi adanya hal mistik yang terjadi di kalangan masyarakat seperti soal dukun dan seterusnya. Kami berikan kesempatan Pak Bayu untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, baik, itu pertanyaan ini memang pertanyaannya memang tidak bisa dijawab dengan begitu saja karena ini sebuah pertanyaan reflektif yang juga perlu dijawab lewat sebuah refleksi tersendiri gitu. Namun secara garis besar kalau menelah pertanyaan yang sedemikian, pertama itu tentang orang yang meragukan Tuhan, ya pertama-tama tentu itu menjadi bagian dari cara berpikirnya begitu. Kalau dia berpikir untuk meragukan Tuhan dan itu menjadi cara berpikirnya yang sah, seperti misalnya siapa tadi itu Jean-Paul Sartre itu, dia dalam konsep pemikirannya dia memang sungguh-sungguh menegaskan bahwa sesuai dengan konsep pemikirannya itu bahwa itu mana eksistensinya yang menentukan keberadaannya, maka dia sungguh-sungguh menegaskan bahwa keberadaannya ini adalah dari dirinya sendiri, tidak ditentukan oleh yang lain pun Tuhan sendiri begitu. Sehingga di sana dia menegaskan hal yang seperti itu, katakan ya, tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Tapi bagi orang yang lain, misalnya para pemikir abad pertengahan, misalnya saja dari Santo Agustinus pun dari tokoh-tokoh abad pertengahan ini seperti yang disebut dalam tadi, misalnya Bonaventura, Thomas Aquinas, mereka itu bertolak dari konsep fides quaerens intellectum. Bahwa mereka itu bisa mengenal, mendapatkan pengetahuan justru karena bertolak dari iman. Iman yang menggerakkan mereka untuk masuk dalam pencarian pada pengetahuan. Dan dengan mendapatkan pengetahuan itu, maka mereka itu memperoleh hidup. Karena memperoleh kebenaran. Dan memperoleh kebenaran berarti memperoleh Tuhan. Karena dikatakan dalam Injil itu, akulah jalan kebenaran yang membawa hidup. Gitu. Siapa yang mengikuti jalan ini, menemukan jalan ini, dia akan mendapatkan kebenaran dan akan mendapatkan hidup. Maka itu, lewat iman orang mau mencapai pengetahuan yang benar, dia mencapai kebenaran. Nah, bertolak dari dua aspek ini, maka ya kita bisa melihat bahwa itu bagaimana orang-orang yang meragukan Tuhan itu, ya, apakah yang diragukan itu keberadaan Tuhan atau kemampuannya untuk sampai pada kebenaran itu. Kalau kebenaran dilihat berbeda dengan Tuhan, maka apakah itu menjadi kebenaran yang sesungguhnya begitu? Itu ya, bisa dilihat seperti itu. Kemudian yang kedua itu tentang hal-hal mistik. Nah, itu disebut hal supranatural seperti itu. Ya, dalam dunia pemikiran Barat, ya hal ini tidak masuk dalam ranah pembahasannya begitu. Sehingga dari konsep cara berpikir Barat, ketika masuk pada hal supranatural yang bukan hal-hal yang ada dalam alam, hal dalam secara natural, maka ya, tidak bisa tidak masuk dalam pembahasan. Tetapi dari konteks filsafat eksistensialis, melihat hal ini adalah bagian dari
pengalaman dari peristiwa hidup setiap orang. Sehingga bagaimana di sini mau melihat orang-orang yang mengalami dalam tanda kutip hal-hal mistik atau hal supernatural itu bukan ditelaah pada hal mistiknya, tapi bagaimana sikap dan reaksi, interaksi orang itu terhadap hal yang sedemikian begitu. Sehingga dari dunia filsafat, terlebih misalnya konsep eksistensialis, lebih melihat bagaimana ini sikap atau interaksi manusia dalam menanggapi hal-hal yang disebut sebagai hal yang mistis. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya ungkapkan. Baik, terima kasih. Saya menangkap poin yang selalu diulang oleh Pastor Bayu, yakni bahwa filsafat konsisten dengan kodratnya, yakni senantiasa mengajak untuk berdialog secara kritis terhadap segala posisi atau argumentasi apapun juga. Entah itu meragukan Tuhan, filsafat tetap konsisten untuk membuka diri, berdialog secara tekun, tulus, dan tetap kritis. Bagaimana sikap meragukan Tuhan itu bisa dipertanggungjawabkan secara masuk akal. Karena filsafat tetap merasa yakin bahwa sebuah studi filsafat yang tekun justru akan menegaskan eksistensi Tuhan itu secara tak terbantahkan. Ya. Juga hal-hal mistik. Hal-hal mistik mungkin dalam dunia filsafat tidak disebutkan, tetapi bahwa ada hal-hal di seberang rasionalitas itu diakui, dibatas kemampuan akal budi untuk bisa memahami segala hal secara persepsional dalam filsafat pengetahuan itu diakui seperti itu. Dan seperti yang ditegaskan tadi bahwa filsafat tetap konsisten untuk berdialog, mengakui secara rasional wilayah yang tidak bisa dijangkau secara dengan akal budi, tetapi ada, dialami dan mempengaruhi hidup manusia, itu sesuatu yang tetap objektif dan eksperiensial. Oke, yang berikut dari pertanyaan Jackson Joko ya dari Tempaso. Pertama, dia menyatakan kekagumannya terhadap klaim metafisik epistemologi dari Descartes tentang cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Dan juga bagaimana dengan kenyataan di zaman sekarang ini muncul banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar kemampuan akal budi manusia. Bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal yang terjadi di luar nalar seperti itu? Ya. Saya menangkap ada dua hal yang diangkat oleh Joko dalam kesempatan. Pastor Bayu bisa mengantar kita dalam diskusi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini itu yang berkaitan pertama itu cogito ergo sum dari Descartes itu menjadi sebuah prinsip untuk memahami keberadaan manusia, keberadaan saya sebagai subjek, sebagai pribadi. Hal yang paling mendasar dari keberadaan saya yang tidak dapat dinegasi, itulah saya yang berpikir. Itu menunjuk keberadaan saya. Dan dari prinsip Descartes yang sedemikian, maka kita bisa melihat bahwa di sini mau menuju pada itu pengakuan akan keberadaan manusia bertolak dari akal budinya. Dan ya di sini tentang itu hal-hal di tindakan-tindakan manusia yang terjadi di luar nalar, itu ya di sisi yang lain dikatakan yang menjadi ya kenyataan hidup manusia itu sendiri. Dan bagaimana memahami hal-hal yang sedemikian? Ya mau tidak mau bahwa ya, kita memang ya, perlu untuk ya, berusaha untuk membangun itu sikap hidup berdasarkan kesadaran akan keberadaan diri yang juga perlu memperhitungkan keberadaan yang lain. Karena dari cogito ergo sum itu, setelah saya mengakui keberadaan saya sendiri, yang berpikir ini, kemudian saya menemukan Tuhan yang menjadi garansi yang memberi garansi terhadap saya yang berpikir ini. Dan selanjutnya yang ditemukan adalah saya berpikir lainnya. Begitu. Sehingga di sana itu, hidup manusia itu berada tidak hanya dari dirinya sendiri. Dan mulai tindakan di luar nalar ini ya mau tidak mau disikapi ya dengan nalar pasti agak susah gitu. Karena berada dalam dua tataran yang berbeda. Satu pakai nalar, satu tidak pakai nalar, tidak akan ada titik temu.
Maka untuk berdialog dengan orang-orang yang di luar nalar itu perlu ada titik temunya. Titik temunya itulah sebuah peristiwa yang menjadi bagian dari tindakan di luar nalar itu. Bagaimana melihat peristiwa itu. Dan baru kemudian itu dia didialogkan dalam secara nasional seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Pastor Bayu. Harap Saudara Jackson bisa menangkap poin yang dijelaskan. Jadi prinsipnya filsafat tetap mengandalkan rasionalitas dan dialektika sebagai kitab suci untuk dialog dengan dunia dan perkembangan zaman. Ya. Oke, baik. Pertanyaan berikut dari Pastor Julius Soda. Intinya bahwa suasana terkini dari situasi peradaban manusia, yakni masa industri 4.0, dan dalam banyak kesempatan segala hal sudah dikonstruksi melalui kemajuan artificial intelligence. Ya, kira-kira dan suasana itu menimbulkan rasionalitas manusia, karakter reflektif dari rasionalitas manusia itu kemudian dikuruskan, dimandulkan untuk tidak lagi menjalankan fungsi kodratinya sebagai alat berpikir kritis, tetapi kemudian dituntun untuk menjadi rasio yang sangat instrumental seperti itu. Seperti hal yang diamati dalam masa Frankfurt, Jürgen Habermas, Adorno, dan seterusnya. Bagaimana tanggapan Pastor Bayu? Dan juga bagaimana kira-kira di STF kita memikirkan untuk menyajikan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan itu dalam kaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri di zaman ini. Terima kasih. Baik, jadi hubungan dengan kondisi aktual sekarang, mungkin tadi itu dalam bukunya Hannah Arendt itu bisa menjadi juga sumber inspirasi yang untuk melihat ini kondisi manusia modern yang sekarang ini katakan ditandai dengan itu istilah 401, 40, di mana kemajuan teknologi itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi bukan cuma cara hidup tapi juga cara berpikir. Dengan itu artificial intelligence, dan memang benar bahwa itu orang menjadi malas mengambil waktu untuk berefleksi, karena misalnya saja mengambil waktu berarti perlu ada waktu untuk itu. Sedangkan itu artificial intelligence itu adalah suatu konsep yang mau saya mau melepaskan diri dari waktu itu. Jadi tidak ada lagi ambil waktu, tapi mau keluar dari waktu sehingga semua berproses dengan cepat. Dan ini juga menjadi suatu konsep yang juga sudah sejak Hegel juga sudah mulai bilang bagaimana orang mau meloloskan diri dari waktu sehingga bisa berpindah-pindah dengan cepat seperti itu. Interval waktunya yang bisa disisipi itu sudah sejak dulu sudah pernah dipikirkan, tapi secara teknologi baru di abad 20 ini bisa terwujud. Nah, ini semua tentu membawa pada perubahan bagaimana kita mau berefleksi secara filosofis. Dan barangkali refleksi filosofis kontemporer menjadi sebuah refleksi yang juga mengandalkan teknologi. Jadi perlu memandang sebuah teknologi yang berkaitan dengan refleksi itu, mempercepat refleksi atau apa, nanti ke proses hitung itu. Jadi karena teknologi yang selalu berbasis pada matematika itu, bagaimana ini filosofis ini, refleksi filosofis mau berdasar pada konsep matematik seperti yang sudah pernah juga ditunjukkan oleh Wittgenstein itu, konsep bahasa yang disusun mengerti dengan matematis itu. Dan sebenarnya itu bagaimana sekarang kita mau membangun itu konsep-konsep filosofis baru, memang harus berdasarkan pada yang samanya. Tidak mungkin kita berbicara tentang refleksi filosofis hari ini, tapi dengan cara abad-abad lalu.
itu pasti tidak akan membawa pada itu refleksi yang menarik. Itu maka sekarang ini itu ungkapan itu, pragmatisme, hermeneutik itu menjadi sesuatu yang penting untuk melihat. Jadi bagaimana itu hermeneutik itu mau membahasakan secara 4.0 itu hal-hal yang menjadi bagian dari peristiwa dan pengalaman hidup manusia. Jadi disinilah itu dari saya sendiri melihat lebih pada itu problem hermeneutik. Yaitu dalam hermeneutik itu metode yang terapkan di dalamnya kita bisa dengan cepat istilahnya dalam tanda kutip untuk bagaimana mengenal dan memahami kehidupan manusia, karena refleksi filosofi selalu bertolak pada manusia itu sendiri. Mungkin itu yang bisa diberikan. Baik, ya, baik. Terima kasih banyak kepada Pastor Bayu. Semoga Pastor Julius bisa menangkap poin yang digarisbawahi oleh Pastor Bayu soal integrasi antara penemuan-penemuan baru dalam dunia teknologi dan juga refleksi-refleksi terbaru berkaitan dengan suasana eksistensial dari manusia itu sendiri. Ya, baik, saya berikan kesempatan berikut kepada semua mereka yang masih mau bertanya. Saya berikan kesempatan. Dari saudari Veronica Sununianti. Terima kasih banyak atas sharing hari ini. Saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kerangka berpikir filsuf tentang genealogi kekuasaan. Khususnya Michel Foucault. Adakah saran Romo untuk mengetahui bagaimana dan siapa saja aliran atau rujukan utamanya? Nah, baik. Ini semua dengan ini Michel Foucault. Terus terang ya saya tidak banyak mengenalnya, hanya secara garis besar saja. Terlebih itu build tentang powernya itu saja yang sedikit saja saya tahu, sehingga mungkin tidak terlalu banyak membantu untuk menjelaskan itu. Namun sekurang-kurangnya bahwa di sini dari Michel Foucault itu dia mau menunjukkan bagaimana dalam diri setiap individu itu mempunyai kemampuan untuk menunjukkan keberadaannya satu dengan yang lain seperti itu. Itu menjadi bagian dari dalam dirinya. Jadi dia ada dalam konteks eksistensialis. Sedikit saja yang saya ketahui tentang dia, bisa banyak. Mungkin dari moderator mungkin bisa memberi penjelasan. Moderator kesempatan. Baik, tentang Michel Foucault yang setahu saya juga masih sangat terbatas, yakni bahwa dia melihat pengetahuan itu, kekuasaan itu secara genealogik. Jadi bagaimana gen, ya mau dijelaskan bagaimana? Presenter akan dijelaskan kali berikut dalam materi yang saya sampaikan. Ya. Baik. Harap Saudari Veronica Sununianti bisa menangkap penjelasan yang diangkat oleh Pastor Bayu. Oke, Amro yang mengangkat tangan, kami berikan kesempatan. Baik, selamat malam. Iya, Amro. Ya. Suara saya kedengaran ya, moderator? Maaf, Amro bisa suara agak saya kedengaran? Oh, semoga agak keras tadi bisa didengar. Oh ya. Cek apakah sudah bisa? Oh iya, bisa. Oke. Izin tidak menyalakan video. Oh iya. Karena di posisi yang tidak pas. Oke. Saya sebetulnya intinya tidak mau bertanya. Tapi tentu terima kasih atas webinar ya, untuk mencerahkan juga. Karena beberapa kali saya ikut juga, dan tentu terima kasih di sini banyak dosen-dosen saya, teman-teman diskusi. Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman. Bisa suara saya, moderator?
bisa dinaikkan volumenya, Amro? Soalnya saya bergumul untuk bisa mendengar. Ya, bisa. Oke. Cek, sudah bisa? Bisa. Oke. Sudah ya, oke. Saya sebetulnya ingin menceritakan pengalaman. Iya. Saya banyak berdiskusi, berkecimpung di dunia pengembangan kebudayaan, secara khusus juga budaya Minahasa. Tetapi tentu perspektif yang saya gunakan itu selalu filsafat. Walaupun sebetulnya concern banyak di filsafat seni. Nah, dalam beberapa kesempatan saya berdiskusi dengan teman-teman budayawan yang menurut ukuran saya ya latar belakang mereka itu tidak murni filsafat, sehingga ketika misalnya ada satu ide, satu gagasan yang saya sampaikan ke mereka itu diterima oleh mereka, itu selalu mereka seperti berkesimpulan atau memberi kesan tunggal bahwa pendekatan untuk mengetahui katakanlah seluk-beluk kebudayaan khususnya Minahasa itu terlalu memaksakan perspektif gaya barat. Nah, dalam artian bahwa saya tidak tahu apa alasan mereka, latar belakang mereka menyatakan itu, tetapi saya hanya berpikir bahwa memang saya sebagai orang yang mungkin bergelut di dunia filsafat tetapi mulai ingin masuk katakanlah meneliti tentang kebudayaan Minahasa, pada akhirnya menggunakan perspektif barat, itu menurut saya sebagai pegiat filsafat juga, saya rasa itu tidak salah sejauh pemikiran-pemikiran barat itu ya bisa diaplikasikan untuk mendekati budaya Minahasa. Salah satu contoh tadi Pastor Bayu sudah bilang, pemateri kita, tentang hermeneutika misalnya. Ya, membaca kebudayaan itu juga kan bagian dari menafsir kebudayaan. Nah, pertanyaan saya, mungkin Pastor Bayu dan moderator bisa bantu. Apakah itu sebuah langkah yang tidak demikian tepat ketika misalnya saya menggunakan perspektif filsafat barat untuk mendekati budaya Minahasa? Saya pikir itu menjadi problem, dan mudah-mudahan moderator bisa tanggap pertanyaan saya karena mungkin pernah saya berdiskusi satu waktu dengan moderator. Seperti itu. Terima kasih moderator. Iya. Baik, saya berpikir persoalannya jelas, yakni bagaimana tanggapan narasumber terhadap pendekatan yang selalu dipakai oleh Amro ketika dalam diskusi-diskusi tentang dalam usaha untuk menggali kebudayaan Minahasa. Dia selalu menggunakan metode cara paradigma berpikir barat gitu, dan muncul reaksi komplain katakanlah seperti itu terhadap pendekatan seperti itu. Kira-kira dalam bertolak dari diskusi malam ini, Pastor Bayu bisa memberikan tanggapan atau masukan atau paradigma atau perspektif tertentu untuk itu. Baik, pertanyaan dari Dara Ambrosius. Jadi sebuah pertanyaan yang memang penting untuk kita yang ada di timur sesungguhnya, yang mengenal banyak cara metode-metode pemikiran barat. Sesungguhnya memang itulah maksudnya kita belajar hal ini. Kita bisa mengaplikasikan pemahaman kita walaupun dalam kerangka berpikir barat, tetapi bagaimana hal ini bisa membantu kita untuk lebih menelaah konsep-konsep pemikiran lokal kita, misalnya kebudayaan Minahasa kita, dalam kerangka berpikir yang ada itu. Sehingga di sini kita bukan mau mengalihkan kebudayaan kita menjadi sesuatu yang bercorak barat, tapi bagaimana kita mau memahami ini, mau mensistematisasikan gagasan-gagasan lokal yang ada itu, agar supaya bisa lebih mudah dipahami dan dimengerti, bertolak dari akal budi. Dia bisa dimengerti secara rasional. Maka dari itu tadi itu hermeneutik itu menjadi penting. Bahkan mungkin bisa menghasilkan konsep berpikir yang baru, yang menjadi sintesis antara kebudayaan lokal dan kebudayaan pemikiran barat, pemikiran barat itu. Dan ini yang tadi juga menjadi harapan saya di masa sekarang, untuk masa sekarang ini pemikiran global kita itu antara kita memadukan kedua hal ini sehingga bisa semakin memperkaya dalam arti melestarikan apa yang ada dalam
kehidupan sehari-hari secara aktual seperti itu. Dan semua menjadi sebuah bantuan, menjadi sebuah paradigma untuk membaca apa yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu yang menjadi bisa dipakai. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya bisa dipakai karena menggunakan metode atau paradigma berpikir filsafat Barat itu juga sebuah pendekatan. Ya, setiap pendekatan bukan hanyalah salah satu sudut pandang dalam memahami realitas. Semoga penjelasan Pastor Bayu bisa diterima dan beri masukan yang bagus untuk Amro ke depannya dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Oke, baik. Boleh satu lagi? Oh ya, boleh. Kami mengizinkan Boleh. Amro untuk bisa mengajukan pertanyaan yang kedua. Oke. Terima kasih. Ya. Menarik memang jawaban, artinya jawaban dari Pastor Bayu yang menguatkan saya dalam arti tertentu, karena penegasan lagi tadi Pastor Bayu bahwa ya kita memang harus menciptakan sebuah kultur. Toh walaupun misalnya pendekatan-pendekatan saya itu ya filsafat Barat, pemikiran Barat, untuk mendekati kebudayaan Timur atau kebudayaan Minahasa, toh itu tetap terbuka pada dialektika kan, Pastor. Jadi tidak ada yang mutlak lah seperti itu. Itu menanggapi atau membalas tanggapan Pastor. Lalu yang kedua, singkat saja, saya kan cukup concern di bidang estetika. Nah, dalam diskusi-diskusi juga, saya seperti tadi, seperti menggunakan katakanlah estetika Barat untuk mendekati estetika Minahasa atau estetika Timur. Nah, itu juga dipandang terlalu cepat, walaupun mungkin menurut saya ya tidak bisa lepas dari gaya berpikir atau estetika Barat, karena yang saya temukan memang ya torang di Timur atau secara khusus di Minahasa itu yang torang hidup itu tidak bisa lepas dari sana. Apakah itu mungkin sama saja dengan jawaban Pastor Bayu tadi? Tapi kira-kira menurut Pastor Bayu gimana soal ini pendekatan estetika Barat terhadap estetika Minahasa atau estetika Timur? Terima kasih, itu saja. Ya, baik, Pastor Bayu bisa langsung. Tentang estetika, bagaimana kita mau melihatnya secara universal, mungkin kita bisa membagikannya dengan konsep estetika dari Hegel, di mana dia yang menjelaskan ini secara universal sehingga tidak menekankan satu aspek saja yang partikular, tapi mencoba untuk menemukan yang objektif dari kesemuanya itu, atau juga membaca itu buku dari Kant, itu kritik keputusan itu, juga mungkin bisa membantu itu. Karena memang ini masalah yang memang apalagi menyangkut tadi disebut estetika itu. Kita di sini yang paling penting adalah mencoba menemukan hal universalnya. Kalau mau menekankan hal partikularnya, maka itu akan menimbulkan perbedaan cara menginterpretasinya. Karena yang di Timur berbeda dengan yang di Barat kalau pada hal partikular. Tapi kalau kita menemukan universalitasnya, maka itu berlaku pada dua-duanya, sehingga estetika yang mau dihadirkan adalah estetika yang bersifat universal, misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya. Oke. Terima kasih moderator, terima kasih Pastor Bayu. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Amro atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh panitia, kita sekarang berada di titik katakanlah akhir dari diskusi kita malam hari ini berkaitan dengan topik yang malam hari ini dibawakan oleh Pastor Bayu. Ya. Kita akan menutup diskusi kita malam hari ini, ya, tetapi pergumulan tentang cara berpikir filosofis, tentang usaha untuk memahami pengalaman, untuk menangkap makna hidup, untuk kelanjutan keberadaan kita, menangkap nilai-nilai yang hakiki untuk hidup kita secara lebih berarti, itu tidak pernah bisa ditutup pada malam hari ini. Oleh karena itu, di bagian akhir ini saya akan memberikan 1-2 catatan kecil berkaitan dengan diskusi kita malam hari ini. Pertama, dari presentasi yang dibawakan oleh Pastor Bayu,
mestinya kita sadar akan satu hal, bahwa filsafat sejatinya adalah bagian hakiki dari hidup manusia. Ya. Kita setiap hari berhadapan dengan rupa-rupa pengalaman yang sangat variatif dan kompleks. Mau tidak mau kita dituntun, kita didorong, kita dirangsang untuk berpikir secara kritis tentang pilihan-pilihan nilai, pilihan-pilihan tindakan, makna, cara berpikir yang tepat untuk tidak hanya menemukan solusi-solusi praktis untuk hidup, tetapi juga menemukan makna yang lebih mendalam untuk hidup kita. Oleh karena itu, presentasi tentang sejarah filsafat malam hari ini secara garis besar itu sangat penting untuk memahami bagaimana sejarah, refleksi tentang paradigma-paradigma penting dalam sejarah peradaban manusia yang pernah dipikirkan oleh tokoh-tokoh yang sangat terkenal, yang membantu kita untuk merenungkan arti dan makna hidup itu sendiri. Oleh karena itu, filsafat bukan sesuatu yang abstrak, yang jauh di langit, tetapi jika diteliti dengan sungguh-sungguh, filsafat adalah bagian hakiki dari hidup kita setiap waktu. Oleh karena itu, mari kita tetap berjuang untuk berpikir kritis, untuk hal-hal yang hakiki dan luhur, untuk kepenuhan eksistensi dan keberlangsungan hidup kita. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Selanjutnya saya akan mengembalikan diskusi kita malam hari ini, bagian penutup kepada host untuk menuntun kita. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, dan juga kepada moderator yang tentunya luar biasa juga telah menuntun kita mengikuti seri diskursus filsafat online ini, sehingga bisa berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik. Nah, kita berikan tepuk tangan lewat tombol reaction. Sebelum kita akhiri seri diskursus filsafat ini, saya mau mengingatkan kepada kita semua yang telah mengikuti seri diskursus filsafat online ini untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang telah dibagikan lewat link daftar hadir. Sebagai informasi untuk kita semua, seri diskursus filsafat online yang ke-6 dengan topik beberapa gagasan dasar filsafat pengetahuan atau epistemologi, sebagai pembicara Pastor Timoteus Atalew EHAK MSc, yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan kami informasikan. Kami mengharapkan keikutsertaan dan peran aktif dari kita semua yang dengan setia mengikuti seri diskursus filsafat online ini untuk dapat mengikuti kembali seri diskursus filsafat online sesi selanjutnya. Informasi lebih lanjut akan lebih jelas dan lengkap kami sampaikan melalui grup WhatsApp webinar Filsafat STFSP, atau dapat dilihat pula pada flyer yang akan kami bagikan kemudian. Kita masuk pada sesi foto. Saat ini saya mengundang kita semua, seluruh peserta dalam Zoom ini, untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan mengambil dokumentasi kegiatan. Untuk itu terlihat ada beberapa slide, dan kita akan mulai pada slide pertama. Slide pertama kita akan dalam hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya slide kedua yang akan dihitung dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita tutup dengan doa, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kita semua yang telah terlibat dalam seri diskursus filsafat online yang kelima ini. Saya mewakili seluruh tim diskursus online ini, memohon maaf jika ada kata-kata atau pengucapan dan hal-hal yang salah dan kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Sekian dan terima kasih.
Doa penutup akan dipimpin oleh Frater Excel Lorinato. Kepada Frater dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izinkan saya membawakan doa ini dengan agama kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami berikan kepadamu atas segala berkat-Mu dan limpah kasih sayang-Mu kepada kami semua hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang webinar kami yang telah berjalan dengan baik. Semoga kiranya kami dapat mencermati, memahami, dan memaknai filsafat dengan lebih baik lagi. Dan kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua kami pada malam hari ini Tuhan, agar kami bisa beraktivitas pada dan besok bangun dengan hati yang penuh riang gembira. Inilah permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.